Iya oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fedi Cendol tentunya. Iya iya ya. Iya oke, teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam hal apapun ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan perjalanan kita di wisata Ibu Kota Nusantara ya. Kemarin sudah menjelajah Ibu Kota Nusantara. Ini masih ada sedikit bagian di Ibu Kota Nusantara. Jadi kita kasih videonya di part 3 ini ya teman-teman. Untuk terakhir di video sebelumnya itu kita di Taman Kusuma Bangsa. Nah, di sini itu tepat di bawah Taman Kusuma Bangsa itu ada parkiran ya teman-teman. Jadi kalian yang mau kesini, mau naik motor atau naik mobil, nanti bisa parkir di bawah sini ya teman-teman. Dan di bawah Taman Kusuma Bangsa, di seberang jalan rayanya ini itu ada bus stop ya teman-teman. Jadi setelah kalian dari Taman Kusuma Bangsa yang kesininya naik bus listrik, nanti kalian bisa mencegat bis di palang bus stop ini ya, tanpa perlu ke halte awal. Karena kalau kalian ke halte awal dan kalian berada di Taman Kusuma Bangsa, itu akan memakan cukup lama waktu perjalanannya ya teman-teman. Jadi kalian bisa menunggu di bus stop ini. Nah, untuk dari parkiran di bawah Taman Kusuma Bangsa ini, sebenarnya bagi kalian yang mau langsung naik ke Taman Kusuma Bangsa itu bisa ya teman-teman. Di sini tuh ada tangga, namun tangganya belum jadi. Jadi kalian sekarang perlu memutar terlebih dahulu, dan nantinya kalau sudah rilis itu akan bisa lewat tangga ya kemungkinan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 siang, dan kita setelah beristirahat di Taman Kusuma Bangsa, kita bikin konten dan beristirahat, makan cemilan dan minum air putih untuk merilekskan badan ya, karena sudah berjalan cukup lama. Setelah beristirahat, kita melanjutkan menuju bus stop atau halte stop bis tersebut ya teman-teman, untuk menunggu bis menuju ke rest area. Nah, sebenarnya masih banyak ya tempat-tempat di Ibu Kota Nusantara ini yang perlu kita kunjungi, namun karena waktunya sudah mepet, ini juga merupakan sudah over, jadi kita tidak bisa memaksanya ya teman-teman. Jadi next lain waktu kita agendakan ke sini lagi. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah mendapatkan bis listrik ya, setelah berdiri tidak cukup lama di bus stop yang di seberangnya Taman Kusuma Bangsa. Nah, untuk bis listriknya sendiri itu masih sangat lega ya teman-teman. Jadi tidak ramai karena ini bukan hari libur juga. Dan di sini kita melewati beberapa bangunannya seperti Bank Indonesia, Swiss Band Hotel, dan masih banyak bangunan lagi. Nah, untuk di sebelah kanan ini merupakan parkiran yang saya maksud tadi, di bawahnya Taman Kusuma Bangsa atau di bawahnya bendera 79 meter ini. Nah, di sini kita nanti akan melewati titik 0 km Ibu Kota Nusantara ya. Karena kan tadi jauh dan lumayan capek juga kalau jalan kaki, dan kita belum bisa ke sana. Namun kita bisa melewatinya kalau naik bis listrik saat perjalanan masuk Ibu Kota Nusantara maupun keluar Ibu Kota Nusantara menuju rest area. Ya oke teman-teman, ini adalah titik 0 Ibu Kota Nusantara yang saya maksud tadi ya. Nah, di sini ada tugu 0 km Ibu Kota Nusantara, dan di belakangnya itu ada 38 pilar provinsi di Indonesia, yang melambangkan ada 38 provinsi di Indonesia, dan melambangkan adat istiadatnya daerah-daerah per provinsi itu sendiri. Ya oke teman-teman, mungkin itu saja ya sekilas jelajah di Ibu Kota Nusantara. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat yang perlu kita jelajahi di Ibu Kota Nusantara ini, namun mau gimana lagi, badan sudah capek karena kita jalan kaki ya teman-teman. Dan Ibu Kota Nusantara itu segini luasnya, jadi kapan-kapan kita jadwalkan lagi untuk bermain ke Ibu Kota Nusantara lagi, insya Allah. Setelah dari Ibu Kota Nusantara, kita menuju rest area Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Kita beristirahat dan memutuskan untuk sholat zuhur berjamaah terlebih dahulu.
karena sudah sholat dan badan sudah mulai tenang, ada kejadian unik teman-teman. Waktu kita lihat jadwal bis Sinar Jaya dari KN menuju kota Balikpapan, ternyata jadwal terakhir pada siang hari itu jam 1 siang ya teman-teman. Akhirnya kita ketinggalan bis Sinar Jaya, dan adanya lagi bis Sinar Jaya itu ternyata jam setengah 6 sore dan setengah 7 malam. Ya. Gak solek no. Ya. Terus nih digi. Tadi. Kayak Rono. Platnya ini oleh ya. Platnya nih. Platnya no. Nah, ini kita pesan kopi dan nunggu bis ya teman-teman. Dan sekarang posisi baru jam 3 dan adanya bis itu setengah 6 sore. Dan sebenarnya kita itu ditawari travel ya teman-teman. Namun tentunya travel itu 2 kali lipat lebih mahal daripada biaya bis itu sendiri. Kita ditawari travel itu satu orang 100.000, sedangkan bis Sinar Jaya itu satu orang 43.000. Jadi kita menunggu bis Sinar Jaya yang lebih murah. Edisi ketinggalan bis yang ini. Nah, untuk jadwal bis nanti saya cantumkan di sini ya. Kalian bisa lihat. Jadi kalian pahami betul-betul ya, biar tidak ketinggalan. Nah, akhirnya yang ditunggu sudah datang ya teman-teman. Setelah sekian lama menunggu, bis Sinar Jaya sudah datang kembali. Ini cek HP dulu ya. Cek HP ra. Oke, dulur-dulur yo. Baru pulang dari KN jam 8:30 sampai jam 8 tadi yo. Ini sini mau ambil tenda dulu. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai kembali di kota Balikpapan setelah sekian lama menunggu di ibu kota Nusantara. Kita sampai di kota Balikpapan jam 8 malam dan langsung melanjutkan perjalanan ke rumah cewek. Tapi kalian jangan berpikir negatif ya, karena cewek yang dimaksud yaitu yang mempunyai perlengkapan camping, dan kita akan COD di rumahnya. Untuk perlengkapan camping ini, rencana kita mau camping di Watu Base, namun tidak sesuai rencana, karena rencana awal itu jam 3 kita sudah nyampe di kota Balikpapan. Selanjutnya kita melanjutkan wisata di Watu Base. Namun dikarenakan kita lalai di ibu kota Nusantara, akhirnya plannya terlaksana, namun jamnya yang berbeda. Dan di ibu kota Nusantara kita sempat bingung ya teman-teman. Namun setelah berpikir panjang dan sangat keras, akhirnya kita menemukan solusi, yaitu tanya kepada teman saya yang di Balikpapan. Dan kata teman saya itu bisa booking terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus merepotkan teman saya yang ada di kota Balikpapan. Apa ngitung ruji we, Bos? Bilang gendang wis. Hitung dulu. Apa deh? 10, 12, 14 tuh. 15. Gak bisa motormu. Untuk lokasi Bima Sakti Outdoor ini kalian bisa cari di Google Map ya teman-teman. Ini kita sewa paket pantai ya teman-teman. Jadi sudah include tenda, hammock, matras, kompor, nesting, meja lipat, dan 2 kursi lipat, dan dengan tarif 125.000 per 24 jam.
Namun untuk kemarin kita tambah satu kursi lipat lagi, jadi tambah 10.000, jadinya kita 24 jam ditarif dengan harga 135.000. Nah, untuk bookingnya kalian bisa chat nomor WA yang sudah saya cantumkan di layar. Jadi langsung bagi kalian yang mau rental di Bima Sakti Outdoor, langsung chat adminnya. Ya, Satu. Ya oke teman-teman, setelah dari penyewaan alat camping, kita melanjutkan perjalanan untuk mencari masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu kita membeli perlengkapan masak di Alfamidi ya teman-teman. Setelah itu langsung kita gas ke wisata Watu Beach Pantai Lamaru. Nah, untuk Pantai Watu Beach ini terletak di Balikpapan Timur, dan di sini kita bisa menyediakan camping, alat-alat camping, bisa sewa ATV, naik kuda riding, dan sewa tempat buat acara, dan ada resto maupun kafe. Ilang ko, boss? SIM-nya itu. Oh iya. Oh. Layu kali. Oh, saya kasih. Nyari. Gelasnya enak berapa? Apa aja oke. Matras juga nih. Tenda. Matras juga. Hamok satu. Dua matras belum. Ya, itu udah belum. Wah, center Kompor. bareng. Kompor ini satu set sama lagi. Cooking set. Testing. Kompor nesting. Meja lipat. Iya, kompor. Lampunya juga lampuan. Lampu tenda terus baterai. Iya, ini dalam ya. Tes portable ada. Meja lipat ada. Ini meja. 3 kursi lipat. Terus pas. Kemarin dapat tas di Jombo. Sini juga. Enggak. Ini jadi apa ya? Kemarin tenda aja. Jadi kursi di luaran nih. Di luar tenda. Situ ya. Turu. Turu panggah turu. Nafar melek. Melek terus. Kemarin aja tidur ayam kok. Musafir benar papa. Mau singgah kemana dulu nih? Aja dulu, pengen kencing ya? Nah, sebelah itu jam 11. Tahu ya. Ini aja depan. Pasang dulu kan? Ini yang besar di dalam, aman itu. Terus ini belakang. Oh, ini di depan bisa. Ini di depan. Nah, ini ada.
minggat bos. Minggat bos. Sambil apa ora sih? Kene mburi ae. Setor di jalan ini. Lanjutkan perjalanan minggat. Oh, minggat ini. Watu ben wis booking no? Aman berarti. Santai iso. Oke yo, tak lanjut ke masjid. Yo, sholat rawuh. Janji kok duit iki. Langsung di Taman Generasi. Seramai pol Taman Generasi iki. Dulur-dulur. Setelah sampai di loket pantai Watu Bet, nah ini ada kejadian unik ya teman-teman. Saya kira itu untuk tarif 125 itu menyewa tempat untuk camping dan itu terhitung satu tim. Dan ternyata untuk 125.000 itu hitungannya per orang ya teman-teman. Jadi di sini kita 3 orang, berarti 125 kali 3 ditambah parkir motor 20.000 untuk satu motor. Dan di sini kita memakai 2 motor. Jadi 125 kali 3 ditambah 20 kali 2. Dan hasil kita membayar sebesar Rp415. Namun tidak mengapa, karena jadi kita bisa jadikan pengalaman dan kita tandanya pernah ke pantai Watu Bet. Untuk di sini itu sudah include listrik dan toilet bersih ya teman-teman untuk harga tarif segitu. Nah, kalian bisa lihat tarifnya di pintu loket ini. Bagi kalian yang mau ke sini, jadi langsung saja diagendakan rencananya. Nah, setelah masuk kita nanti bebas pilih ya teman-teman, mau dirikan tenda di sebelah mana. Namun saran dari petugas pantai Watu Bet ini, itu kalau melihat sunrise itu kita pilih bagian kiri ya teman-teman, karena yang bagian kanan itu nantinya akan buat wisata kalau siang hari. Takutnya kita bangun siang dan jadinya wisata nanti lihat kita. Dan akhirnya kita memutuskan untuk memilih kiri dan memilih untuk paling pojok agar tidak terhalang pohon atau benda apapun untuk melihat sunrise bisa langsung di depan mata. Nah, untuk pantai Watu Bet ini ya teman-teman, itu sangat sepi sekali. Namun ada satu tenda yang besar, yaitu mempunyai satu keluarga besar yang sedang melakukan camping juga di sini. Dan kelihatannya mereka sedang melakukan acara keluarga yang sangat besar. Jadi kapan kalian ajak keluarga kalian ke sini? Oh, mana dia? Ayo. Apa? Sana bisa dia. Ini bebas pilih kah? Kalau di kanan. Yang kelihatan sunrise itu mana, Mas? Kiri. Dun. Dun. Nanti banyu nih. Kilo ngaji cuk, lewat wong ngaji bos. Lah sopo pira nek wong tendo ning kene? Sing enak WT hamuke ben kanggo. Hamuk enggak pakai nanti dia.
Ya oke teman-teman ya. Ini posisi sekarang berada di pantai Watu Bench. Kemarin itu pulang dari KN tuh jam 8, setengah 9 lah sampai Balikpapan ya. Setengah 9, habis itu kita ke penyewaan tenda, habis itu nyari masjid sebentar, terus ke ATM, habis itu ke Indomaret beli perlengkapan masak, habis itu langsung ke Watu Bench. Kita sebenarnya kemarin ke IKN itu kan pagi, cuma karena kita lalai jadi tidak melihat jam-jamnya bis Sinar Jaya yang ke arah Balikpapan, jadi kita ketinggalan bis dan akhirnya menunggu sampai jam 6 sore sampai Balikpapan jam 8, setengah 9 lah ya, karena ada istirahat juga. Nah habis itu ke perlengkapan ini ya. Untuk perlengkapan itu include ini semua, mulai dari kompor, terus nesting, meja, kursi, tenda, matras 2, hamuk. Nah itu kita dapat di harga 125 untuk 24 jam ya. Awalnya satu paket itu 36 jam, cuma karena kita butuh 24 jam aja, jadi kita nego 24 jam 125. Namun kursinya itu hanya 2 ya, kita tambah 1 jadi nambah 10.000, jadi 135. Awal mula perkiraan itu 125 itu untuk sewa tempat tenda, namun karena kan kita tenda dari luar, ternyata kita ditarif 125 orang itu 125.000 itu per orang, jadi total keseluruhan 415. Tapi tidak mengapa, kita bisa menikmati tidur di dekat pantai, sudah include toilet sama stop kontak ya, jadi tidak apa-apa ya. 415. Nah yang bikin menyesal satu lagi tuh ya, yang awalnya kita kesini mengejar sunrise, alhasil kita di sini dapatnya tertutup awan ya teman-teman. Jadi sunrise yang dari timur tuh tidak kelihatan dia. Sunrise-nya pun tidak kelihatan dia. Dan sunsetnya harusnya kelihatan, cuma kita tidak sampai sore di sini karena masih banyak tempat di Balikpapan yang harus kita kunjungi. Nah di sebelah pantai Watu Bench itu ada Pantai Lamaru ya. Pantai Lamaru tuh kayaknya gratis. Dia Pantai Lamaru tuh luas, gratis. Cuma di situ nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Untuk kondisi pantai Watu Bench kurang lebih seperti ini ya. Nah untuk motor bisa sampai tenda dia. Oke teman-teman, di pagi harinya kita berjalan-jalan santai untuk menikmati keindahan Pantai Watu Bench atau Pantai Lamaru. Nah di sini kita menemukan spot foto yang eksotis dan estetik ya teman-teman. Jadi kita berfoto-foto sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan kembali mengelilingi Pantai Watu Bench, Pantai Lamaru. Nah di sini ada padang rumput ya teman-teman. Jadi kalian bisa bermain bola. Namun di sini tuh tempat bermainnya para kuda ya. Jadi banyak tai kuda. Jadi kalian jangan pernah rebahan di rumput-rumput ini ya teman-teman. Cukup kalian berfoto saja. Ya oke teman-teman, mungkin itu saja ya tentang sekilas jelajah kota Balikpapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan kalian bisa menikmati video dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
rawa. Nah, itu nasi kelapa pramuka ya. Dan di sini rawa ya. Kayaknya nih buat ini perahu karet nih. Yang mau sewa. Ini bekas bebek kan ya? Iya. Tuh. Nah, yang mau sewa perahu karet bisa kayak dia. Nah, untuk tarif sewanya segini dia teman-teman. Nah, ya, itu dia segitulah untuk sewanya ya. Meja santuy enak. Kafe deh. Ding dong ding ding. Weturi. Ini bos. Kono lo adoh rene opo-opo kae. Opis, alas. Tai kuda, pohon kelapa mi, tain kuda. Oke, Scott. Nah, bagi teman-teman yang mau ke sini, jangan tiduran di sini ya. Banyak tai kuda di sini, woi. Hati-hati aja. Wah, ada lagi. Ada lagi.